dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Khairullah tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak di yaumil akhir. Dan untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan Maulidah Hasanah atau ceramah yang dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Rusti. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh. Alhamdulillah ni'mati hamdillah wa ala ni'mati hamdi rasulillah wa anqadhana minadh dhulumati ila nur binuri nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khadim lima sabaq wan nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli wahdi qalbi wa shaddid lisan bi jahi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di dalam acara yang mulia peringatan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang dimuliakan Allah, di Langgar Ar-Rahmah atau Musalla Ar-Rahmah yang kita muliakan. Mudah-mudahan apa jua hajat kita dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal. Sebelumnya ampun maaf, minta halal min warida bila ada perkataan yang kurang pantas dan bila ada kesalahan atau kekurangannya, mudah-mudahan kita ikhlas warida memaafkan. Dan mudah-mudahan Allah benarkan dengan yang shawab. Amin. Yang ulul hormati haddatul habaib wasyabaib al-kurama wal-fudala, khususan di sahibil majlis guru kita Al-Habib Yasir bin Idrus Al-Habsyi, juga orang tua kita yang berhadir alhamdulillah, Habib Ahmad Al-Hamid, Habib Pendi Al-Mahdari dan Habib Unjun. Habib Unjun sih ini hari-hari Unjun ini asli Habibnya, Habib Nuar Bakbut. Habib Noeng ya orang. Nah ini ulun aja mengenalkan sendiri tinggal di Abul Hasan di Higa Al Khairiyah. Miingu kuitan tuha kasihan. Salam Babah Habib lah. Dan alhamdulillah Habib Najib Al-Waisi, juga yang lainnya. Tadi ada Habib Mustafa
di belakang ulun lihat, dan yang tidak mengurangi rasa hormat ada Habib Fadli di belakang. Belum kawa barokah di sini karena acara belum tontong. Jangan keluar lah, bimbay kira. Ini kena todong karena Syekh Abdul Hasan Ar-Rifainya kada jadi. Jadi kita pakai sahan aja sini, mudah-mudahan membawa berkah. Juga guru-guru agama para asatid Habib Syekh Al-Hinduan Sidin undangan menyampaikan duluan pian dulu malam selesai ini acara di Rumah Sidin Jalan Damanhuri. Jadi kena undangan ulang disampaikan Guru Ardan kah. Acaranya ba'da Isya insyaallah. Penceramahnya Habib Abdurrahman Syihab lah. Amun kedada ulun joyal. Ada apa kita jadi badal ya Allah. Asal disiapkan wadahnya kena jadi surga. Guru-guru para asatid dan asatid terutama guru kita, guru Kiai Haji Fahroni, Kiai Haji Muhammad Ardan, Kiai Haji Mursalin. Kada adil kenapa aja padakan kiai. Dan para kiai-kiai yang lain yang tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian. Juga tokoh masyarakat, para tokoh agama dan RT yang hadir pada malam ini, RT 24, 25 dan 26 yang sudah membantu mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama mengagungkan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati. Ada RT-nya lebih? Enggak ada kan jadi dihormati. Nang kampung datangan masa RT kada datang. Adalah mudah-mudahan pangkat Sidin berubah. Kada lagi jadi RT, jadi lurah atau jadi camat. Amin. Jangan jadi RT terus umur hidup RT. Ada naik-naik pangkat. Kalau mau turun maulid, nah itu kalau kita turun acara-acara seperti ini, minazar insyaallah dilihat oleh orang yang menguasai ini dunia, karena kita memuliakan orang yang dimuliakannya. Dan kalau hendak naik pangkat, naik usaha, naik derajat, tiada lain yang kita tuju adalah lapornya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para undangan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap panitia pelaksana acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pian dibahagiakan Allah dunia dan akhirat, dan Allah kabulkan sugih barataan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang membantu menyumbang, mudah-mudahan Allah tambahkan duitnya, hartanya, Allah beri berkah dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi syair-syair disampaikan. Orang yang mengeluarkan hartanya 1 dirham akan mendapat kemuliaan, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman limo lidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Jar Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mengeluarkan 1 dirham, 1 dirham itu sekarang itu nilainya sekitar 250.000 lah, ya kan? 25.000 1 dirham, sebungkus nasi lah. Karena rafiqi fil jannah, nanti dia akan menjadi temanku di dalam surga. Ini teman Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita bisa mengagungkan baginda Nabi dengan sebenar-benarnya, sebagaimana
beliau telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji akan Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ujar Allah, adalah makhluk yang paling agung. Jadi sangatlah bodoh kalau ada orang yang tidak mau memuji Rasulullah SAW, dan sangatlah rugi kalau orang tidak mengenal akan junjungan kita Rasulullah SAW yang setiap harinya mereka menyebut di dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak maju dikit kalau mau dapat duit. Ini kok bikin layangan di dalam sholat. Simak baik-baik, kalau enggak kena semak. Semak down. Kalau tidak bisa menyimak, enggak tahu nanti ada pertanyaan loh, ada hadiahnya loh. Weh, keluarkan lah hadiahnya nah. Hah? Bah, ada percaya ini. Nah, pasang nah. Oh, ada percaya. Nah, hadiahnya apa ini? Wih, merah. Taruh sini loh. Dari lagu tadi itu bisa jadi soal, siapa nama ayah, siapa nama ibu, siapa nama neneknya. Kalau nenek kamu ya kenal semua cucunya. Maju dikit. Iya. Jauh kada sampai itu nyamuk. Iya. Nuansa merah Soekarno Hatta ya. Nah itu. Baik, kita mulai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala fil Qur'anil azim fi surati Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Jam 9 lah lewat 5. Tekan selawas 10 menit 15 paling lawas lah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Atau kama qala ta'ala fil Qur'anil azim, in kuntum tuhibbunallah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba itu menyebutkan bahwasanya ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali mencukupi bagi seluruh manusia manapun, basyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pembawa kabar ancaman. Gembira terus. Basyirun wa nadhir. Walakinna, akan tetapinya ujar Allah Subhanahu wa taala, ini Allah yang menyebutkan, aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Seandainya mereka mengetahui, Ustaz, ampun maaf tadi tidak disebutkan, langgar nih hibak, kada mayu orang duduk, pahamlah bahasa Inggris kada mayu, kada cukup orang duduk. Kalau Allah Ta'ala mengenalkan kepada seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi ya Allah tidak mengenalkan kepada seluruh manusia, bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Jadi orang-orang yang mengetahui keagungan, kemuliaan, pangkat baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang Allah
menginginkan mereka berkumpul untuk memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Allah berkata dalam kitab Manaqib Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Adi Al-Hamazawi, ujar beliau, la yu'adzim aqdar al-awliya, tidaklah orang-orang itu bisa membesarkan kadar kemuliaan, keagungan seorang yang dimuliakan Allah, illa azimal qadri 'indallah, kecuali mereka sudah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak dapat kemuliaan Allah taala, mereka keluar jauh dari tempat yang orang-orang dimuliakan oleh Allah. Itu hukum eksak lagi ulang, ilmu pasti sudah. Jadi hanya orang-orang yang bisa memuliakan Allah, orang yang dimuliakan Allah. Dan orang yang berselawat sebagaimana yang dibacakan qaul, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh Allah itu cuma orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ahlan wa sahlan ya Habib, ya Habibana masuk, Habib Ghalib Al-Haddad. Alhamdulillah. Yeah. Tidaklah mereka bisa memuliakan Allah. Ini Bib Nabil, ini kosong. Nggak boleh kesini-sini lah, kalau pian takut sesak. Tidaklah orang itu bisa memuliakan orang yang dimuliakan Allah kecuali orang itu sudah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu mudah, sebagaimana ayat yang dibunyikan tadi oleh qari, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita bolak-balik ayat, sering kita sampaikan dan sering kita jelaskan bahwasanya Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, ya ayyuhan nas. Malah lebih jauh lagi Allah memanggil manusia, tidak disuruh oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, fiilnya fiil madhi, artinya orangnya sudah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah beriman, sallu, perintah, bersalawatlah kalian, wasallimu, dan berilah salam, alaihi, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepadanya, taslima, akan salam yang sempurna. Jadi Allah tidak memanggil orang kecuali orang tersebut sudah beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang ada di tempat ini bisa dipastikan bahwasanya mereka adalah yang hadir hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang hadir majelis maulid jangan dimarahi, temarahi orang beriman. Dan pengkuriak-kuriak ini menguriaki orang di luar sana tuh yang kada hadir. Nah, woi hadir woi. Apabila berterima kasih lawan Nabi, bepadah bersyukur, bepadah cinta. Bagaimana artinya cinta? Cinta dengan Nabi itu kita mesti mengenal dengan apa-apa yang dekat dengan beliau. Kudanya Nabi apa namanya? Ontanya Nabi apa namanya?
Pedangnya Nabi ada, tahukah? Siwaknya Nabi, tongkatnya Nabi yang ada 16, jubahnya Nabi, ridanya Nabi. Sudah pemain bola hafal. Penyanyi magimnya. Sudah nabinya. Bahkan kita lebih banyak mengabaikan apa-apa yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita, perhatian kita Allah tujukan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa sudah? Nah, 10 menit sudah. Biarlah. Janjinya dengan 10-15 menit, tinggal 5 menit lagi, belum kuis. Hai. Belum lagi pertanyaan. Nah, kayak apa mau kita menjawab kalau kita kada tahu apa-apa yang dekat, apa-apa yang sering Nabi lakukan, dan apa yang Nabi sukai dan apa yang Nabi cintai, sedangkan kita jarang membaca sirahnya, jarang hadir, bahkan tidak mau hadir. Sekali hadir apa? Berokokan di ujung-ujung, kadang mau mendengarkan pepadahan guru, dibukakan kitab, bakesahan juga di luar sana. Jadi kalau mau memang kadang ambil manfaat dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengesahkan apa yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Membaca maulid, bang, sayangnya maulid itu bacaannya bahasa Arab, tapi huruf-huruf bacaannya itu mengandung sir, bisa menggetarkan hati kita. Kalau kita hadir bahkan bisa mencocorkan air mata. Nah, itulah sentuhan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu hadir ketika beliau digibah. Ketika beliau itu diceritakan, beliau hadir. Jadi hampir kada tahan juga kalau berkisah masalah Nabi. Sebabnya kalawasan katur batis ulun. Biasa kita duduk membaca kitab. Jadi apa yang disampaikan ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, supaya kita ini bisa mengenal junjungan kita Rasul SAW, dan mudah-mudahan keluarga kita dikenalkan Allah dengan Rasulullah SAW. Jadi bila ada majelis-majelis seperti ini, ajak anak-anak kita hadir, bawai anak-anak kita supaya mengenal Rasulullah, biar kada tahu artinya apa yang dibaca. Dan beruntung kita kalau ada penceramah yang menjelaskan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita kalau anak kita itu walaupun tidak dijelaskan, mereka akan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak, biar aja bermainan kini nah. Kalau perlu tukarkan kertasnya biarnya bisa bola kelayangan di langgar. Yang penting hadir dan dinazar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini adalah penerus, orang-orang yang akan mendakwahkan syariat agama Islam, orang-orang yang menjelaskan kepada mereka nanti di umur-umur bila mereka sudah menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi pemuda-pemuda Islam. Kita doakan anak-anak kita ini menjadi penerus dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak yang salehah, menjadi anak yang alim dan alimah, menjadi da'iyah, menjadi orang yang membawakan panji-panji Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jadi rugi kalau kita tidak membawa anak kita untuk hadir majlis Rasul SAW. Mudah-mudahan pian-pian akan menjadi orang-orang yang alim, saleh, menjadi orang yang beriman, beruntung dunia dan akhirat. Kawin 4. Menjadi orang yang masuk surga, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan Nabi-Nabi Allah, dengan wali-wali Allah, membawa orang tua ke dalam surga. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah, dosa-dosanya dihapuskan Allah. Dari kecil mereka diajak supaya tidak termasuk di dalam ayat 28 surah Sabah tadi yang bunyinya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa naziran walakin aksaran nasi la ya'lamun. Nabi itu diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, tapi banyak orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui akan rahmat yang menjadi topangan kita setiap hari. Setiap hari kita memakai akan kemuliaan-kemuliaan yang ada di badan Nabi itu. Jadi ayat ini termasuk sesuatu yang menyindir kita supaya kita mau berkumpul mengenal orang yang paling dicintai Allah. Satu ayatnya lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ujar Allah, qul, sampaikan olehmu hai Muhammad, kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ujar beliau, ikuti aku. Bagaimana kita mengikuti baginda Nabi kalau kita tidak kenal dengan nabinya? Ikuti aku ya Rasul. Yuhibbukumullah. Habib Muhammad, fadhal bib, depan bib. Ayat taqaddam bib, ini kosong. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, kalian pasti dicintai Allah. Kita sudah tahu apa yang mesti kita ikuti akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau disuruh Rasul itu sholat-sholat, disuruh puasa-puasa, disuruh zakat-zakat, disuruh berbuat baik, jangan berbuat jahat. Perbuatan baik yang dilakukan Rasulullah SAW semua adalah ibadah. Fattabi'u yuhibbukumullah, pasti kalian dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Syaratnya apa? Kita mengikuti Nabi aja diampuni dosa. Ujar orang banyak itu kada lapah-lapah istighfar bihimat, asal mengumpatnya Nabi pasti diampuni Allah Taala dosa-dosa kita. Karena tidak ada perbuatan Rasul itu nang kada baiknya. Semua perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW itu levelnya di atas baik. Artinya perbuatan Rasulullah itu dinilai adalah pekerjaan yang afdal semuanya. Kita cuma bisa mengerjakan wajib. Kalau beliau afdalnya bahkan melebihi daripada itu. Jadi kalau dikesah lagi sudah kebaikan kita disuruh mengumpati aja kayak apa supaya menjadi baik. Wa yaghfir lakum dunubakum, ujar guru ulun. Yaghfir lakum dunubakum itu tafsirnya yarfa'illahu ankum hujubakum.
Allah angkat daripada kalian itu hujubakum, akan hijab kalian. Jadi dzunub itu dinding, dosa itu dinding. Kalau sudah Allah angkat dinding kita, maka kita tidak ada hijab antara kita dengan baginda Rasul itu berhadap-hadapan jar orang. Yarfa'illahu ankum hujubakum, Allah angkat dinding-dinding daripada dosa-dosa kalian, sehingga tidak ada lagi yang memisahkan antara kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang-orang yang beriman. Ini karena dinding tersebut tebal. Walaupun tak tebal, ada yang menghalat di antara kita dengan kaum muslimin mukminin, sehingga untuk melaksanakan ruhama'u bainahum itu susah, untuk berkasih sayang itu susah. Padahal kita sama-sama muslim, sama-sama umat Nabi, sama-sama Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alam arada ummati finnar. Aku tidak reda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pun umatku ada di dalam api neraka. Tapi kita apa? Nyawa katulahan lawan undajar. Kita ini hendak memasukkan umat Nabi ke dalam api neraka bungul banar. Kayak apa hendak mengembirakan Nabi? Mun hendak menyenangkan Nabi itu umpati sidin, bawahi sidin. Kayak apa caranya memasukkan umat Nabi ini seberataan masuk ke dalam surga? Kayak apa kita ini supaya kita bisa memasukkan umat Rasulullah ke dalam surga? Lalu kita adakan majelis-majelis, kita ajak orang bersalawat, kita ajak orang untuk beribadah, berbuat baik. Ada aja nangkala ketujuh bapak mumpati sidin itu jar. Ada aja kada senang, ada yang hendak menghalang-halangi, ada yang hendak merusak. Siapa mereka? Mereka yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab 58 yang bunyinya walladzina yu'duna Allah wa rasuluhu walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang ingin menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, dengan apa yang mereka tidak pernah perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Maka sungguh orang-orang tersebut ihtamalu, mereka memikul buhtanan, kebohongan yang besar, buhtanan wa ismam mubina, dan kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Itu mereka hendak menyakiti. Kayak apa mereka menyakiti orang-orang yang beriman? Iya, supaya kayak apa? Supaya majelis itu ampih, supaya orang ada turun lagi bersalawatan, lalu dihinakannya majelis, dirusaknya majelis, dijadikannya majelis itu tempat berlindung, dibadahkannya orang-orang yang berkumpul di majelis itu kedok. Itu hendak mencari duit terjajar. Semua itu kedengaran, nampak. Padahal yang menyambati mengeluarkan duit kada mau. Kalau pang hendak membantu lawan paluh keringat, mun menyambati dihai. Mudah-mudahan lidahnya dibujurkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kehidupannya dibaguskan Allah Ta'ala. Amun juga mau ampe, mudah-mudahan inya tambah sugih, jadinya sibuk mengurusi hartanya aja, ada lagi mengurusi umat Nabi. Mudah-mudahan Allah sugihakan, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah beri rezeki yang ganal, Allah gugurkan gunung emas ke rumahnya kena. Yang kedal apa lagi? Kita ngubur. Amin. Amin. Itu orang-orang yang sudah kada ketujuh lawan Rasulullah, inya lewat kita diganggunya. Kayak apa caranya supaya kita ini ampih bersalawatan? Nah, itu gawian satu orang kepalanya yang kada mau kita ini kenal dengan Rasulullah.
yang tidak mau supaya kita ini bergabung, berkumpul bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sambungan daripada suruhan Allah untuk bersalawat. Kalau di 56 tuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Ayat 57-nya walladzina yu'dzunallaha wa rasuluhu. Ketahuilah orang-orang yang hendak menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, faqad la'anahumullah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah. Dunia dilaknat, akhirat dilaknat. Artinya orang ini kalau sudah dilaknat itu hukum atau hukuman Allah atau azab Allah yang paling pedih, laknat. Orangnya sehat aja, karena kalau sudah hari kiamat hanya sakit. Adakah pernah melihat iblis masuk ke rumah sakit ya guru? Itu orang yang dilaknat Allah. Ada pernah garing? Adakah pernah mendengar Fir'aun itu sakit? Jadi kalau kita sakit, garing, bersyukur. Artinya kita ini orang-orang yang diingatkan supaya kada termasuk orang-orang yang dilaknat Allah, orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Lewat 15 menit gara-gara bermamai. Nah itu ayat 57-nya. Ayat 58-nya walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Dan orang-orang yang hendak menyakiti orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan, orang yang beriman itu seperti apa? Seperti yang disebutkan di ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ciri-cirinya bersalawat orang yang beriman itu. Jangan wani-wani menyakiti orang yang bersalawat. Hati-hati, habis hartanya, Wak. Habis keluarga ikam. Habis kehidupan ikam, kada ada nyamannya. Rumah tangga hancur karena gawian hilang, harta melayang, lawan nyawa-nyawanya karena melayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Itu tadi orang yang beriman diseru. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu mereka berselawat. Berhati-hati dengan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditanya bujurkahnya itu bersalawat. Jangan ditanya. Kalau dari mulutnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, walaupun ghaflah, mereka itu sudah mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka-mereka yang ghaflah itu sudah dibalas Allah, apalagi mereka ingat dengan Rasulullah. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat faqad ihtamalu buhtanan bighairi maktasabu, dengan apa yang mereka tidak perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka itu menanggung akan kebohongan dan dosa yang nyata. Itu mereka orang-orang yang hendak menyakiti orang yang disayangi Allah, disayangi Rasulullah SAW. Maka itu kita ajak atau kita didik anak-anak kita supaya mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, mengenal Rasulullah SAW, walaupun dengan bait-bait syair seperti tadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya, Abdul Muthalib kakeknya. Nah, jadi itu jangan dianggap remeh. Itu adalah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, dan mengenalkan, mendidik anak-anak kita kenal dengan orang yang dicintai oleh Allah. Kalau bisa karena ini bulan Rajab, kenal barataan, maksudnya tuh hafal barataan lagu tadi. Siap? Siap? Bah, kelayangan aja diurus. Ya, apa ini anak dapat hadiah? Siap-siap kuis. Nah, siap jar. Itu jurusnya nah, siap jar. Berarti sambil merekam jar banyak. Anda dapat duit 100 malam ini jar.
Iya kan? Siapa yang bisa jawab? Simak baik-baik. Apa pekerjaan Nabi? Hah? Nah, berdagang. Nggak. Berapa orang berdagang jawab tuh? Yang paling nyaring tadi maju berdagang. Berdagang dapat hadiah berdagang. Siapa nih? Mbak Hafiz. Ada ruginya ribuan yang ada berdiri. Nah, hadiah. Nanti hafalkan lagunya nak ya. Kamu nanti kalau ngapalkan lagunya, bawa syairnya ditambah nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi kah? Hai, udah kayaknya anyer lagi. Ayo yang di luar masuk Nah. Yang belum angkat tangan semua. Sebutkan. Berapa orang anak Nabi? Sejuta lebih banyak. Stop. Nah, sebutkan nama-namanya. Ini yang belum. Sini maju. Nih, sebutkan. 7 orang. 1. Qasim, 2. Abdullah, 3. Ibrahim, 4. Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Wah, sahih. Aja. Masih banyak. Lagi jar. Lagi kah? Sampai habis kah? Sampai habis. Dakwahnya Nabi itu di Mekah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Ganti. Wah, entengnya 23 tahun aja Nabi itu dakwah. Fir'aun. Hah? Aduh, ganti. Siapa yang bisa sebutkan berapa jumlah istri Nabi? Salah semua. Belas ya. Pas dan yang lepas kenanya. Istri Nabi itu jumlah semua. Aduh aja. 11. Nah, ada yang kena masa 12 9.
Lagi sebutkan istri Nabi 3 orang aja, siapa yang dapat maka dapat hadiah. Ya, maju. Siapa yang pertama? Siti Khadijah, Dua. Aminah, lain Siti Khadijah, Aisyah, Ya, satu lagi. satunya Siti Fatimah, Itu anak. satunya Zainab, Zainab, Nah, siapa tadi? Zainab. Ganti. Nah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, terus. Umi Salamah. Nah. Nah. Lagi. Sampai habis apanya? Udah jam berapa tuh kesian? Makanya belajar. Nanti bulan Rajab dapat lagi. Satu lagi. Satu kali lagi. Ah, kita serahkan pertanyaan kepada Guru Ardan. Bikin pertanyaan. Nah, lempar duit aja lebih seru ya. Jangan dilempar. Jangan dilempar. Nabi wafatnya Nabi. Santai lo. Jangan ribut, pelan-pelan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu. Satu, di mana istri Nabi SAW Sayyidah Khadijatul Kubra dimakamkan? Tepatnya di Madinah, di kuburan mana? Apa nama pekuburannya? Yang bisa sambil maju angkat tangan. Di mana? Istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Hah? Khadijah di Ma'la. Bersalawatan kita lah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Bibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jumlah nama Nabi itu di dalam kitab Dalailul Khairat mi'atin wa wahidah 201. Di kitab lain disebutkan ada 1000. Nah, selain daripada Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Yasin, Toha, sebutkan 3 yang lain, maka dapat hadiah 100.000.
Terakhir itu. Selain terakhir. daripada Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Yasin, Toha. Sebutkan tiga aja. Sambil maju. Coba sebutkan tiga. Diberi bantuan satu ya. Nah, Tuy. Ada boleh Tuy. Orang dalam itu Tuy. Orang tua. Seakan-akan aja Tuy. Sebutkan Tuy. Maju Tuy. Masa karena jalan dapat duit ganal ya? Oh, mak ganalnya. Sayyidina Munzir, Sayyidina Ruslan. Tuhan juga. Itu Batal. Masa yang halus saja batal. Ganal gitu batal juga. Sayyidina Munzir, Sayyidina Mursalin, Sayyidina. Aduh. Sayyidina. Aduh. Batal. Nah, duduk. Sayyidina Munzir, yang lain. Sayyidina Nazirun, Sayyidina Muzakkirun. Sayyidina Siratal Mustaqim. Sayyidina Iklil. Ada soal lain, Guru? Banyak soal-soal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan satu aja nama onta Nabi. Ayo. Kada dapat? Yang tuha boleh, kalau ada tahu yang tuha boleh kalau bisa. Sebutkan. Maju. Maju. Si kembar. Sebagai contoh bagi yang halus-halus supaya tahu. Ini buka Google kayaknya nih. Enggak. Kiswa. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti ini belajar ini Anda mengetahui apa-apa yang dekat dengan Nabi. Habis dipadahi tadi ceramah, siapa kenal onta Nabi, tongkat Nabi, siwak Nabi, lidah Nabi. Itu akan menjadi PR nanti bulan Rajab. Ayo bulan Rajab. Biar penceramahnya lain kita, pokoknya terakhir kita adakan kuis. Setuju? Nah, untuk itu ini malam kita akhiri. Sudah begini baru lagi. Tadi bola kelayangan aja. Habis. Terakhir sekali lah. Terakhir. Pon. Apanya? Nah, pertanyaan dari Bapak Haji Agai. Bapak Haji Murdani memberikan satu soal. Siapa saja yang menyusui Nabi? Disebutkan 3 orang. Ayo. Dibantu satu. Ayo. Selama. Berdiri maju. Lambat kamu ini. Aminah, Khadijah. Nah, kada jadi. Ayo, gantian. Ayo. Gantian. Rul, anakmu Rul. Alimatus Sadia. Tuh. Satu lagi. Nah, kada ingat ada.
tadi siapa ibunya? Aminah. Amin. Tanya yang satu. Nah, gantian yang lain gitu. Aminah. Wah, Aisyah. Kena lagi ding lah. Pertama tadi apa? Pertama tadi apa? Hah? Salamah. Nah, Ya, kena apa, tunggu Juli? bulan Rajab lagi lah. Tunggu aja bulan Rajab lagi kena. hah? Tunggu aja bulan Rajab lagi kena. Nah, tunggu aja jar juri bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi kada usah dikasih tahu dulu Ayo. siapa yang menyusul. Terakhir, Nabi. awas kada dapatlah. Apa nama pedang Nabi? Banyak. Itu duluan sebut nah. Ini yang duluan sebut Hafiz ya. Ini, Oh, HP sudah, yang lain lagi, yang lain. HP sudah dapat, HP sudah. Ganti soal. Ganti Ya. soal, ganti soal. Ganti soal. Hah? Apa? Wah. Siapa ditunjuk maju ke muka? Sudah di muka sini baru ditanyain. Mudah pertanyaannya. Siapa yang mau? Ayo. Sini. Rugi kalau kada mau. Ini pertanyaannya mudah. Tadi ada dalam lagunya loh. Siapa nama bapak Nabi dan ibu Nabi? Batal. Mundur. Ganti pertanyaan. Nggak bisa pertanyaannya tuh tadi dipanggil ke muka dulu baru ditanya. Ganti pertanyaan. Mundur loh. Ganti pertanyaan, mundur dulu. Ganti soal. Maju dulu. Pertanyaannya mudah. Maju dulu. Siapa yang mau maju? Maju Siapa dulu. yang mau maju? Habib Fadli milih guru di belakang. Yang pilih. Oh, yang maju. Maju sudah. Sebutkan nama-nama sahabat Nabi yang 4. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Dua lagi. Apa ya? Nah, lupa. Satu. Nah, mundur. Padahal satu Ganti lagi. Makanya belajar. Ganti sudah. Satu dia, satu lagi padahal loh. Sayyidina Abu Thalib, Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar. Dia lupa Utsmannya. Sayangnya Belajar lagi nih, belajar dulu. nanti banyakin belajar mengenal keluarga Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Itulah memang di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan keluarga itu dikenal. Yang ujar beliau adibu auladakum, ibu-ibu. Oh, Bu. Ini kada adil lah sebujurnya, anak-anak perempuannya di luar hendak juga dapat, tapi di dalam sini aja yang dapat jatah bagian laki-lakinya. Yang perempuan ini satu barang perempuan lah, kalau dapat menjawab masuk ke dalam. Hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adibu auladakum, didik anak-anak kalian. Bisalah satu khisal, dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahli baitihi, yang kedua cinta kepada Keluarga Nabi. Wa qiraatil Quran. Yang ketiga membaca Quran. Ajari anak-anak kalian untuk
mengenal, mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan belajar Al-Quran. Terus pertanyaannya untuk anak-anak perempuan yang bisa menjawab, kalau bisa masuk ke dalam, siap-siap. Jangan bawa mama lah ke dalam lah. Sorangan aja. Nabi dilahirkan pada tahun apa? Masuk, yang bini langsung masuk. Dalam. Langsung masuk satu orang. Anak lakian sudah duduk. Anak lakian duduk. Nah, bismillah. Tahun gajah. Tahun gajah. 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gugur ding, ambil ding. Aduh. Maka dengan pertanyaan terakhir ini berakhirlah acara kita malam ini. Makanan lu. Bila ada salah khilaf, mohon kiranya sudi dimaafkan. Nah, mudah-mudahan bulan Rajab bisa bertemu kembali. 5 bulan aja lagi loh. Bulan Rajab itu bulan Januari. Mudah-mudahan acara di Langgar ini tambah meriah. Ditambahkan Allah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah sugihkan barataan. Jangan menyumbang 2.000 terus. Nah, 20.000 tuh sadang aja supaya bakawan lawan Rasulullah dengan baginda Nabi SAW yang didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang jar beliau, man anfaqa dirhaman, siapa yang menafkahkan hartanya 1 dirham aja li maulidin Nabi SAW, untuk acara maulid seperti ini, kana rafiqi fil jannah, orang itu berteman dengan aku dalam surga. Jangan nang bisnis duit 1 juta 20.000 juga. Yang 20.000 tuh orang yang bisi duit 100.000. Ini 1 juta 20.000 juga. 100 juta 20.000 juga nyumbang. Itu pemalar. Artinya kalau nya 100.000 20.000, 1.200.000. Nah kayak itu. Amunnya 100 juta 20 juta. Bah, hibak acara penuh sampai ke jalan sana. Mun orang bisi duit 1 miliar 200 juta, bah nyembelih sapi kita 10. Ini 200 miliar 20.000 juga nyembang. Mudah-mudahan menjadi orang yang pemurah beradaan, orang yang dikasihi Allah. Keluarga kita mudah-mudahan dijadikan Allah orang-orang yang beriman, beruntung, dan tidak dimatikan kita kecuali melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ala Nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Maaf, minta halal minta sekali lagi. Masya Allah, la quwata illa billahil aliyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi dengan ceramah yang dibawakan oleh guru kita Kiai Muhammad Husni. Mudah-mudahan kita mendapat berkah serta hidayah. Untuk secara lanjut, untuk acara selanjutnya kita baca doa tahlil dan doa penutup. Doa tahlil yang dibawakan oleh Guru Mursalin. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وكرم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tusabana ala qira'atina hadhihi wa ghairiha sawaban jazilan wajran minka ajiman wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jadatan bi syarafihi wa karamihi summa sawaban misla sawabi zalika ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin summa sawaban misla sawabi zalika ila arwahi ali kulli wa sahabati wal qurabati li rasulillahi jama'in summa sawaban misla sawabi zalika ma'a majid birika